There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Tius Mam Sasha. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, berkah segalanya semuanya selamanya. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini tuh aku mau nge-share kegiatan aku sehari sebelum pulang dari rumah sakit. Sebenarnya sih kegiatan sehari-hari aku selama di rumah sakit, cuman aku ambil videonya baru mood sehari sebelum pulang ya, karena udah ngeliat si kakak ceria, jadi mood aku tuh muncul lagi. Karena kalau kemarin-kemarin tuh hatiku sangat kacau, kayak balon meletus ya, inginnya si kakak sembuh dan sembuh. Nah tadi tuh si kakak udah dibangunin, udah aku mandiin juga, lalu ini aku mau kasih makan. Makanannya udah dikasih sama pihak rumah sakit, cuman dia tuh nggak mau, jadi makannya MPASI seperti ini gitu. Nah ini si kakak udah aku mandiin, udah ganti baju juga. Aku skip aja ngasih makannya karena susah ya. Lanjut ini aku ngeberesin dulu tempat tidurnya karena berantakan banget. Jadi beberapa hari tuh yang tidur di kasur ini tuh aku sama pak suami, dan si kakak tidurnya tuh inginnya di sofa, katanya sumpek, mungkin udah jenuh juga ya, karena kakak tuh lama banget dirawat di rumah sakit ini tuh sekitar 8 harian. Nah ini tuh si kasurnya berantakan banget karena bawahnya tuh dilapisin sama si Oscar gitu ya, jadi licin, dan spraynya juga ujung-ujungnya tuh nggak ada karetnya, jadi tiap ditidurin ya selalu berantakan gitu. Nah ini udah beres, si spraynya udah rapi, lanjut aku lipetin juga si selimutnya, dan aku masukin si sarung bantalnya ini karena waktu itu tuh aku lepas sarung bantalnya waktu si kakak kritis ya, waktu mimisan banyak, takutnya darahnya tuh kena sarung bantal. Walaupun yang nyucinya pihak rumah sakit, cuman aku tuh ngerasanya sayang aja gitu kalau misalkan darah kena kain tuh, karena noda darah tuh susah ya untuk dicucinya. Lanjut aku ini lipetin selimut si kakak yang bawa dari rumah, karena selimut yang di rumah sakit tuh ketebelan. Kalau misalkan untuk demam tuh kan nggak boleh gitu ya diselimutin sama yang tebal, jadi aku bawa selimut, tapi selimutnya itu juga ketebelan, jadi aku selimutin si kakak pakai sarung pantai ini. Lanjut tempat tidur udah beres, aku ngeberesin bagian atas lemari. Ini tuh ada biji kurma, ada air bekas kompres perut si kakak, karena demam berdarah tuh nyerangnya ke bagian perut juga ya. Lanjut udah beres, aku pindah ke bagian meja tempat penyimpanan obat dan makanan-makanan. Ini tuh banyak banget barang-barang dan banyak makanan. Sebagian udah aku suruh bawain pulang kalau misalkan pas suami pulang ke rumah tuh, karena makanan sebanyak apapun, jangankan si kakak yang sakit ya, aku aja yang nungguinnya nggak sakit tapi nafsu makan tuh nggak ada gitu, males aja buat ngemil, males buat makan, apalagi kalau tidur mah udah beberapa hari aku nungguin si kakak sakit tuh nggak bisa tidur nyenyak, malah nggak tidur sama sekali gitu ya tiap malam tuh. Lanjut ini setelah beres semuanya, aku mau nyuci dulu baju si kakak karena biar nggak banyak bawa baju dari rumah gitu ya, jadi tiap hari tuh aku nyuciin baju si kakak. Kalau baju aku nggak cuci karena aku tuh hari ini ngelihat si kakak udah agak baikan, jadi aku mau pulang dulu ke rumah untuk nyuci baju yang di rumah gitu, karena sebelum ke rumah sakit tuh jatah aku buat nyuci, cuman qadarullah si kakak malah harus masuk ke rumah sakit. Tapi pas aku pulang ke rumah, alhamdulillah ternyata cuciannya semuanya udah dicuciin sama kakak aku. Ya Allah, makasih banget ya teteh.
Mungkin dia kasihan juga mungkin ya, aku di rumah sakit harus mikirin cucian di rumah yang banyak. Tapi aku juga malah lebih kasihan gitu, karena aku tuh kan kalau misalkan nyuci selalu ditumpuk-tumpuk gitu, jadi banyak cuciannya. Kasihan kalau misalkan si teteh nyuci baju aku gitu, tapi ya udah dicuciin, mau gimana lagi ya. Aku cuman bisa bilang makasih aja gitu. Lanjut, ini setelah aku jemur pakaian si kakak tadi, aku masukin lipetin dulu bajunya. Lanjut aku mau masukin ke dalam tas Doraemon. Nah, ini tuh ada obat Cina Fufang Ejiojang yang sangat bermanfaat banget buat demam berdarah. Ampuh banget buat naikin trombosit, yang alhasil alhamdulillah si kakak boleh pulang gitu ya. Cuman nggak boleh ketahuan sama dokter juga, jadi aku masukin ke dalam tas aja, harus sembunyi-sembunyi. Insyaallah next video aku bahas tentang Fufang Ejiojang ini. Dan ini tuh ada Pampers juga, itu tuh aku beli karena waktu pertama masuk ke rumah sakit tuh si kakak ada diare juga. Ternyata katanya dia tuh kena diare amuba gitu, jadi pupnya cair dan gak ketahan, jadi kayak kentut. Tapi maaf ya, aku sensor aja sampai dia harus pakai pampers pokoknya mah. Tapi diarenya tuh cuman beberapa hari aja gitu, jadi aku beli satu pak itu nggak habis semua, sayang ya, padahal itu tuh mahal. Tahu cuman sebentar, aku beli yang rencengan aja gitu, yang satuan, tapi udahlah nggak apa-apa. Nah, ini kosmetik aku, ya Allah, lipstick aku udah pada kosong semuanya karena bulan ini tuh aku belum belanja bulanan ya, karena qadarullah harusnya shopping healing, belanja bulanan, ini malah nginep di rumah sakit. Tapi ya nggak apa-apa lah, insyaallah nanti setelah pulang dari rumah sakit aku belanja bulanan untuk beli kebutuhan di rumah yang udah pada habis semuanya gitu. Oke, ini semuanya udah beres, tempat tidur udah rapi, si kakak udah beres, mandi, makan, minum obat, dan lagi istirahat berbaringan biasa di sofa. Dia tuh udah nggak mau di kasur, tinggal nungguin dokter dateng, nungguin keputusan boleh pulang atau tidaknya si kakak gitu. Nah, ini dokternya. Tetangga kita? Hah? Dokter di mana? Si Paku? Oh, Tetangga kita? Hah? Tetangga kita ya? Pulang ya? Sehat ya? ya. Banyak makan, banyak minum. Udah mandi belum? Udah. Kapan? Kemarin? Tadi. Oh, tadi. Pulang ibu ya? Trombositnya memang belum sampai 100, tapi udah. Ibu yang hari cuma bilang kemarin aku udah 3 ya. Tapi kalau masih mau di sini nggak apa-apa. Besok aja paling ya, lebih ini gitu. Biar lebih fit anaknya gitu. Boleh, terserah. Ya. Besok? Iya, besok aja. Emak besok gimana? Besok? Sehari lagi. Oh iya. Kasih ya, Dok. Udah. Oke, aku pulang. Alhamdulillah akhirnya si kakak udah dapat tiket untuk pulang. Dia tuh trombositnya udah naik, cuman belum benar-benar normal. Jadi aku minta sehari lagi untuk nginep biar lebih terkontrol dan benar-benar fit. Dan siang harinya jazakillah khairan kasiro, dapat kiriman good food dari Mami Asa. Makasih ya, pas banget dia ngirimin makanan di saat si kakaknya udah mulai rampus lagi. Astagfirullah, tuh tinggalin. Donat bagus, tapi nggak ada dusnya guys. Balik ke sanggupnya. Astagfirullah, marah. Jazakillah khair. Baliknya tuh semua.
Dan sore harinya alhamdulillah ini dapat kiriman donat dari saudara aku. Ini tuh donat KW tapi rasa Jeko dan gak ada dusnya katanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya benar-benar mantul dan si kakak suka. Mama yu tuang, mama yu bobo. Dan kamar 3 ini akan menjadi sebuah sejarah dan gak akan pernah lupa, tapi jangan pernah terulang. Alhamdulillah akhirnya si kakak ini besok harinya pulang, udah dinyatakan benar-benar sehat dan trombositnya udah benar-benar stabil. Karena pas kemarin disuruh pulang tuh trombositnya masih 59.000, masih di bawah 100.000, jadi siang harinya tuh masih mimisan gitu. Karena ini kondisinya udah baik, udah benar-benar oke. Kita pulang aja, nggak usah lama-lama di sininya. Udah cukup lama ya kalau menurut aku di rumah sakit selama 8 hari. Kasihan juga si boy dan benar-benar jenuh banget di rumah sakit tuh. Dan ini bawaan aku sebanyak ini, masya Allah, udah nginep kita di sini. Orang lain nginep di hotel, nginep di villa, ini nginep di rumah sakit. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada semua orang baik. Doa terbaik buat kalian, buat suster-suster yang udah aku repotin, apalagi saat si kakak kritis. Makasih udah nenangin aku, terima kasih udah support aku. Dan buat orang-orang yang udah ngebantu aku dan support aku melalui harta, tenaga, bahkan yang terpenting itu adalah doa, sehingga si kakak sembuh dan bisa pulang ke rumah. Oke, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.